Pernahkah kalian berdiri di hadapan kemegahan Candi Prambanan dan merasakan hembusan angin yang seolah membisikkan sebuah rahasia kuno? Di balik tumpukan batu yang disusun dengan presisi luar biasa ini, tersimpan sebuah luka yang belum kering dalam ingatan kolektif masyarakat Jogja. Ini bukan sekadar tentang arsitektur, melainkan tentang cinta yang ditolak, ambisi yang buta, dan kutukan yang abadi. Mengapa hingga hari ini sosok Roro Jonggrang masih terasa begitu hidup di setiap sudut candi? Mari kita buka kembali lembaran hitam dari sejarah tanah Jawa yang penuh dengan kekuatan magis dan pengkhianatan. Selamat datang di kanal kami, tempat di mana setiap bayangan wayang bercerita tentang jati diri kita. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri legenda Roro Jonggrang melalui lensa seni wayang kulit yang dramatis. Kita akan melihat bagaimana lokasi-lokasi ikonik di Yogyakarta menyimpan memori dari peristiwa ribuan tahun silam. Bersiaplah untuk perjalanan spiritual dan visual yang akan mengubah cara Anda memandang Candi Prambanan selamanya. Pastikan kalian menyimak hingga akhir untuk memahami mengapa legenda ini tetap menjadi denyut nadi kebudayaan Jogja. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di pedalaman tanah Jawa, berdirilah dua kerajaan yang saling bertolak belakang. Kerajaan Pengging yang subur dan Kerajaan Baka yang dipimpin oleh raksasa haus darah. Prabu Baka, sang penguasa yang perkasa namun bengis, ingin memperluas wilayahnya hingga ke Pengging. Suasana tegang menyelimuti perbatasan, di mana debu-debu peperangan mulai naik ke angkasa. Kehidupan rakyat kecil terombang-ambing di antara ambisi para penguasa besar yang tak pernah puas akan kekuasaan. Inilah awal mula dari sebuah tragedi yang akan dicatat oleh waktu dalam guratan batu. Di tengah konflik yang membara, muncullah sosok pemuda sakti mandraguna dari kerajaan Pengging yang bernama Bandung Bondowoso. Ia bukanlah pemuda biasa. Ia memiliki hubungan dengan dunia gaib dan kekuatan yang mampu mengguncang bumi. Dengan senjata andalannya, ia maju ke garis depan tanpa rasa takut sedikit pun untuk mempertahankan kehormatan tanah kelahirannya. Setiap langkahnya menimbulkan getaran dan setiap serangannya bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Bandung Bondowoso adalah simbol kekuatan murni yang belum mengenal kasih sayang, sebuah mesin perang yang hanya tahu cara menang. Pertempuran dahsyat pun pecah di dekat wilayah yang kini kita kenal sebagai Prambanan. Prabu Baka yang bertubuh raksasa menghadapi Bandung Bondowoso dalam duel 1 lawan 1 yang sangat mengerikan. Langit seolah terbelah melihat bentrokan dua kekuatan raksasa ini, di mana ilmu hitam beradu dengan kesaktian murni. Setelah pertarungan yang menguras tenaga berhari-hari, Bandung Bondowoso akhirnya berhasil menaklukkan sang raja raksasa. Kematian Prabu Baka menandai berakhirnya ancaman bagi Pengging, namun sekaligus menjadi awal dari babak baru yang lebih emosional bagi sang pemenang. Setelah kemenangan besarnya, Bandung Bondowoso melangkah masuk ke dalam istana kerajaan Baka yang megah, namun kini sepi. Di sana, di antara puing-puing kekuasaan ayahnya, ia menemukan seorang wanita dengan kecantikan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Dialah Roro Jonggrang, putri Prabu Baka yang sedang meratapi kepergian ayahnya. Kecantikannya bagaikan bulan purnama di tengah malam yang gelap, langsung memikat hati Bandung yang keras. Seketika, amarah perang dalam dirinya padam, berganti dengan api asmara yang membara, namun penuh dengan paksaan. Bandung Bondowoso yang terpesona tanpa ragu langsung melamar sang putri untuk menjadi permaisurinya. Baginya, kecantikan Jonggrang adalah piala kemenangan yang paling berharga, melebihi seluruh wilayah kerajaan yang baru ia taklukkan. Namun, bagi Roro Jonggrang, Bandung adalah pembunuh ayahnya, musuh bebuyutan yang tangannya masih berlumuran darah keluarganya. Dilema besar melanda hati sang putri.
Menolak berarti kematian bagi rakyatnya yang tersisa, namun menerima berarti mengkhianati nurani dan martabatnya sebagai seorang anak. Roro Jonggrang yang cerdik tidak langsung menolak mentah-mentah keinginan sang pemuda sakti tersebut. Ia menyusun sebuah siasat, sebuah syarat yang mustahil untuk dikabulkan oleh manusia biasa manapun di dunia ini. Ia meminta Bandung Bondowoso untuk membangun 1.000 buah candi hanya dalam waktu 1 malam, sebelum fajar menyingsing di ufuk timur. Syarat ini adalah sebuah bentuk penolakan halus yang dikemas dalam tantangan kemustahilan. Jonggrang berharap Bandung akan menyerah dan meninggalkan istana tersebut selamanya, tanpa harus ada pertumpahan darah lagi. Namun, Roro Jonggrang meremehkan ambisi dan koneksi gaib yang dimiliki oleh Bandung Bondowoso. Tanpa ragu, Bandung menyanggupi syarat yang sangat berat tersebut demi mendapatkan cinta sang putri. Ia berdiri di tengah lapangan luas, bermeditasi, dan memanggil seluruh bala tentara makhluk halus dari dalam perut bumi. Ribuan jin dan setan muncul seketika, menutupi langit malam dengan wujud mereka yang menyeramkan, namun tunduk pada perintah Bandung. Atmosfer berubah menjadi mencekam, suhu udara turun drastis, dan suara dentuman batu mulai terdengar membelah kesunyian malam Jogja. Pembangunan candi pun dimulai dengan kecepatan yang melampaui nalar manusia manapun yang pernah ada. Para jin tersebut mengangkat batu-batu raksasa, mengukirnya dengan detail yang rumit dan menyusunnya dalam hitungan detik. Satu demi satu bangunan megah mulai berdiri, mencakar langit malam dengan menara-menaranya yang tajam. Suasana konstruksi gaib ini sangat sibuk, penuh dengan suara mistis dan kilatan cahaya ungu di tengah kegelapan sepia. Bandung Bondowoso tersenyum puas, yakin bahwa esok pagi ia akan bersanding dengan Roro Jonggrang sebagai penguasa yang sah. Dari kejauhan, Roro Jonggrang menyaksikan kemajuan pembangunan itu dengan hati yang semakin berdebar kencang karena ketakutan. Ia melihat ratusan candi sudah berdiri tegak, dan fajar masih sangat jauh dari cakrawala. Ketakutan menyergapnya. Ia menyadari bahwa kekuatan gaib Bandung benar-benar nyata dan syaratnya akan segera terpenuhi. Jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, ia akan terikat selamanya dengan pria yang ia benci. Ia harus bertindak cepat, menggunakan akal budinya untuk melawan kekuatan supranatural yang sedang bekerja di hadapannya. Sang putri segera memanggil para dayang istana dan seluruh perempuan desa di sekitar kerajaan Baka. Ia memberikan instruksi rahasia yang harus dijalankan dengan segera sebelum terlambat. Mereka diminta untuk mulai memukul lesung padi dengan keras, menciptakan suara bising yang biasanya terdengar di pagi hari. Bau harum bunga-bunga mulai disebarkan, meniru aroma pagi yang segar saat embun mulai turun. Siasat ini adalah permainan psikologis yang ditujukan bukan kepada Bandung, melainkan kepada para pekerja gaibnya yang sangat sensitif terhadap tanda-tanda alam. Tak berhenti di situ, Roro Jonggrang memerintahkan untuk membakar tumpukan jerami di sisi timur kerajaan. Cahaya api yang membumbung tinggi menciptakan ilusi semu seolah-olah matahari sudah mulai muncul dari peraduannya. Langit di ufuk timur memerah, bukan karena cahaya fajar, melainkan karena kobaran api hasil kecerdikan sang putri. Ayam-ayam jantan pun mulai berkokok dengan nyaring, tertipu oleh cahaya buatan dan kebisingan yang diciptakan secara kolektif tersebut. Sebuah kepanikan palsu telah berhasil diciptakan di tengah kesunyian malam yang sakral. Mendengar suara kokok ayam dan melihat cahaya di langit timur, para jin yang sedang bekerja seketika menjadi panik. Bagi makhluk halus, fajar adalah tanda bahwa kekuatan mereka melemah dan mereka harus segera kembali ke alam kegelapan. Mereka menghentikan pekerjaan mereka seketika, menjatuhkan batu-batu yang sedang mereka angkut, dan lari tunggang langgang masuk kembali ke dalam bumi. Meskipun Bandung Bondowoso berteriak memerintah mereka untuk kembali, rasa takut mereka terhadap sinar matahari jauh lebih besar daripada rasa takut mereka kepada sang majikan. Suasana seketika menjadi sunyi senyap.
meninggalkan Bandung Bondowoso berdiri sendirian di tengah lapangan yang kini penuh dengan bangunan setengah jadi. Ia mencoba menghitung jumlah candi yang telah berhasil diselesaikan oleh para pengikut gaibnya. 1, 2, 3. Ia terus menghitung hingga mencapai angka 999. Hanya kurang 1 candi lagi untuk memenuhi syarat yang diminta oleh Roro Jonggrang. Kecewa dan marah berkecamuk di dalam dadanya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan datangnya fajar yang begitu tiba-tiba ini. Tak lama kemudian, Roro Jonggrang datang menghampiri Bandung Bondowoso dengan senyum kemenangan yang tipis di bibirnya. Dengan suara yang tenang, ia menyatakan bahwa Bandung telah gagal memenuhi janjinya karena matahari telah terbit sebelum Candi ke-1000 selesai. Ia menunjuk ke arah langit timur yang masih memerah dan suara lesung yang masih terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Jonggrang merasa aman, mengira bahwa ia telah berhasil membebaskan diri dari jeratan Bandung melalui kecerdikannya yang luar biasa, namun penuh resiko. Namun, kemarahan Bandung Bondowoso meledak ketika ia menyadari bahwa ia telah ditipu oleh siasat sang putri. Melalui mata batinnya, ia melihat jerami yang masih berasap dan mendengar suara lesung yang dipaksakan berbunyi. Ia merasa harga dirinya sebagai seorang ksatria sakti telah diinjak-injak oleh seorang wanita. Dengan penuh amarah, ia menatap tajam ke arah Roro Jonggrang dan mengeluarkan kata-kata yang akan mengubah sejarah selamanya. "Karena kau telah menipuku, maka kau sendirilah yang akan melengkapi candi yang ke-1000, teriaknya dengan suara yang menggelegar. Seketika itu juga, kutukan Bandung Bondowoso bekerja dengan kekuatan magis yang tak tertahankan. Tubuh Roro Jonggrang yang tadinya halus dan hangat, perlahan-lahan mulai mengeras dan mendingin. Kulitnya berubah menjadi abu-abu, tekstur kulitnya berubah menjadi batu yang kasar, namun tetap mempertahankan bentuk kecantikannya yang abadi. Ia tak mampu bergerak. Suaranya tercekat di tenggorokan, dan matanya menatap kosong ke arah kompleks candi yang ia bangun sendiri melalui siasatnya. Sang putri telah menjadi bagian dari monumen yang paling ia benci. Hingga hari ini, masyarakat Yogyakarta percaya bahwa patung Dewi Durga Mahisa Suramardini yang berada di salah satu ruangan utama Candi Prambanan adalah perwujudan asli dari Roro Jonggrang. Patung itu berdiri dengan anggun, namun menyimpan kesedihan yang mendalam, seolah-olah masih menunggu fajar sejati yang akan membebaskannya dari kutukan batu. Ribuan tahun telah berlalu, namun aura mistis di sekitar patung tersebut tetap terasa sangat kuat bagi siapapun yang berkunjung dengan hati yang terbuka. Inilah jembatan antara mitos dan kenyataan fisik yang ada di hadapan kita. Kisah ini bukan hanya tentang kutukan, tapi tentang bagaimana masyarakat Jogja memaknai setiap jengkal tanah mereka. Legenda Roro Jonggrang telah mendarah daging dalam tutur lisan, tarian, hingga pertunjukan wayang yang kita saksikan hari ini. Ia menjadi simbol kecerdikan perempuan Jawa, sekaligus peringatan tentang bahayanya dendam dan ambisi yang melampaui batas kemanusiaan. Di Jogja, sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk menjadi tradisi yang terus kita rawat bersama melalui berbagai medium seni. Lokasi Candi Prambanan sendiri sering dikaitkan dengan energi spiritual yang sangat besar di Yogyakarta. Banyak yang percaya bahwa pada malam-malam tertentu, suara sayup-sayup lesung masih terdengar dari kejauhan, mengingatkan kita pada malam penuh tipu daya tersebut. Para pemandu wisata sering bercerita tentang keanehan-keanehan yang terjadi di sekitar candi yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu. Ini adalah bagian dari daya tarik magis Jogja yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika sejarah formal, namun sangat nyata dirasakan oleh penduduk lokal. Legenda ini juga mempengaruhi bagaimana Candi Prambanan dirawat dan dipuja. Bagi sebagian orang, candi ini bukan hanya destinasi wisata,
melainkan tempat suci untuk mencari pencerahan atau sekadar merenungi makna kehidupan melalui lakon Roro Jonggrang. Keberadaan candi ini menjadi pengingat bahwa mahakarya seringkali lahir dari rasa sakit dan pengorbanan yang luar biasa. Jogja menjadi rumah bagi narasi-narasi besar seperti ini, menjadikannya kota yang kaya akan lapisan makna spiritual yang mendalam bagi setiap pengunjungnya. Seni wayang kulit menjadi media yang paling sempurna untuk menghidupkan kembali karakter-karakter ini. Melalui gerakan jari sang dalang, karakter Bandung Bondowoso yang gagah namun kasar, dan Roro Jonggrang yang gemulai namun cerdas beradu dalam panggung bayangan. Setiap sabetan wayang menggambarkan pergolakan batin yang dialami oleh kedua tokoh tersebut. Musik gamelan yang mengiringi menambah kedalaman emosi, membawa penonton masuk ke dalam lorong waktu menuju masa kerajaan Baka. Wayang adalah jembatan emosional yang tak tergantikan bagi warga Jogja. Menariknya, hingga saat ini kepercayaan tentang kutukan Roro Jonggrang bagi pasangan kekasih yang berkunjung ke Prambanan masih sering terdengar. Konon, jika pasangan kekasih masuk ke dalam ruangan patung Jonggrang, hubungan mereka terancam akan kandas, seperti kegagalan pernikahan Bandung dan Jonggrang. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai mitos belaka, namun hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh legenda ini dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Mitos tetap menjadi bagian dari cara kita berinteraksi dengan situs sejarah yang ada. Candi Prambanan kini telah menjadi situs warisan dunia UNESCO. Namun bagi warga Jogja, ia tetap merupakan saksi bisu dari drama cinta yang paling tragis di tanah ini. Setiap relief yang terukir di dindingnya bercerita lebih dari sekadar epik Ramayana. Ia juga mengandung nafas dari legenda lokal yang berkembang secara organik. Upaya pelestarian candi ini bukan hanya tentang membersihkan batu dari lumut, melainkan juga menjaga agar cerita-cerita seperti Roro Jonggrang tidak hilang di telan zaman yang serba digital ini. Dalam setiap pertunjukan wayang orang di panggung terbuka Prambanan, kisah ini selalu menjadi magnet utama yang menyedot perhatian ribuan penonton dari seluruh dunia. Gerak tari yang dramatis dipadukan dengan latar belakang candi asli yang disorot lampu warna-warni, menciptakan pengalaman magis yang tak terlupakan. Penonton seolah ditarik masuk ke dalam pusaran emosi antara benci dan cinta, antara manusia dan kekuatan gaib. Disinilah seni dan sejarah melebur menjadi satu pengalaman spiritual yang mengguncang jiwa. Hikmah yang bisa kita petik dari lakon Roro Jonggrang adalah tentang kejujuran dan konsekuensi dari setiap tindakan yang kita ambil. Bandung Bondowoso mengajarkan kita bahwa pemaksaan kehendak tidak akan pernah membuahkan cinta yang tulus, melainkan hanya akan melahirkan kehancuran. Di sisi lain, Roro Jonggrang mengingatkan kita bahwa kecerdikan yang dibarengi dengan ketidakjujuran juga memiliki harga yang harus dibayar dengan sangat mahal. Sebuah refleksi moral yang masih sangat relevan untuk kehidupan kita di masa sekarang ini. Seiring berjalannya waktu, Yogyakarta terus berkembang menjadi kota modern, namun akar budayanya tetap tertanam kuat pada legenda-legenda seperti ini. Roro Jonggrang bukan lagi sekadar nama dalam buku cerita anak-anak, melainkan identitas kultural yang membanggakan bagi setiap warga Jogja. Ia adalah pengingat bahwa kita hidup di tanah yang diberkati dengan imajinasi dan spiritualitas yang luar biasa tinggi. Menghargai legenda adalah cara kita menghargai leluhur dan menjaga keseimbangan alam semesta di tanah Mataram ini. Demikianlah penelusuran kita terhadap kisah Roro Jonggrang yang melegenda di Yogyakarta. Semoga melalui video ini kita tidak hanya melihat batu dan patung, melainkan melihat jiwa dan perjuangan di baliknya. Mari kita terus menjaga warisan leluhur kita dengan terus mempelajarinya dan menceritakannya kepada generasi mendatang agar nilai-nilai luhur di dalamnya tidak pernah padam. Tanah Jawa selalu punya cara tersendiri untuk memikat hati bagi mereka yang mau mendengar bisikan sejarahnya. Semoga menjadi hikmah bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang penuh pilihan ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar tentang apa yang kalian rasakan saat pertama kali melihat patung Roro Jonggrang di Prambanan. Bagikan video ini jika menurutmu bermanfaat bagi pelestarian budaya kita.
Sampai jumpa di lakon wayang dan legenda Nusantara lainnya yang tak kalah menarik. Matur nuwun, rahayu.